Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin bolu pandan. Setelah kemarin bikin bolu marmer ya, sekarang bolu pandan. Simak videonya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, di sini aku sudah ada bahan-bahan untuk bikin bolu pandan. Sama aja cara membuatnya dengan bolu marmer ya. Aku pakai metode bahan A, bahan B dipisah ya. Nah, ini bahan A. Nah, kita akan proses dulu bahan A ya. Di sini ada putih telur, gula pasir, dan juga SP. Kita akan kocok putih telurnya sampai setengah mengembang. Setelah setengah mengembang, kemudian kita masukkan gula pasir. Nah, memasukkan gula pasirnya secara bertahap. Di sini aku bikin 2 resep ya teman-teman, memakai 10 telur. Untuk resep selengkapnya teman-teman bisa simak di kolom deskripsi. Nah, ini bagian terakhir gula pasir masuk. Kita masih kocok dulu sampai gula pasirnya agak larut. Kemudian kita akan tambahkan SP. Sering ada pertanyaan dari teman-teman, ini berapa lama sih waktu yang dibutuhin untuk membuat kental si putih telur itu supaya bolunya nggak gagal? Sebenarnya nggak lama ya teman-teman, ini butuh waktu cuma 7 menit paling. Untuk 2 resep ini 10 telur 7 menit. Asal telurnya masih dalam keadaan fresh, putih telurnya itu kental, kemudian SP-nya aktif. Nah, itu sebentar aja juga udah kental. Nah, ini seperti ini udah ya teman-teman. Kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita mau kocok bahan B. Kita siapkan baskom, masih dengan gagang yang sama, nggak apa-apa. Kita pakai gagang yang tadi untuk mengocok putih telur ya. Nah, di baskom kita masukkan kuning telur, kemudian ada margarin di sini. Kemudian tambahkan vanili. Teman-teman bisa pakai vanili cair sesuai selera aja sih ini. Kemudian di sini aku semakin punya banyak SKM semakin gurih ya bolunya teman-teman. Tapi kalau teman-teman lebih suka pakai susu bubuk, silakan aja sesuai selera aja. SKM-nya diganti dengan susu bubuk. Di sini aku punya jus pandan. Jus pandan yang sudah menjadi pasta ya teman-teman. Ini aku sudah endapin selama 3 hari di kulkas. Jadinya seperti ini, kental, pasta yang kental. Kemudian kita akan pakai kurang lebih 5 sendok makan muncung ya teman-teman. Sesuai selera aja, kalau teman-teman mau yang benar-benar wangi pandannya agak menyengat, bisa ditambahkan lagi ya. Kemudian kita kocok sampai bahan B ini menjadi adonan yang creamy dan berwarna agak pucat. Oke, setelah creamy, nah ini sudah ya teman-teman. Kita akan campur dengan bahan B. Oke, setelah creamy si margarin, si adonan B, kita masukkan ke adonan bahan A yang tadi kita sisihkan ya teman-teman. Satukan saja, kita mixer kembali sampai bahan A dan bahan B tercampur dengan rata. Dimixer aja dengan kecepatan sedang, nggak apa-apa. Dengan kecepatan tinggi juga boleh, asal tercampur rata. Nah, ini jangan lupa dibantu juga dengan spatula ya untuk ngangkat bagian bawahnya itu, biar kita yakin benar-benar semuanya tercampur dengan rata. Ini tuh kelihatan masih ada putih-putihnya yang tadi bekas itu aku angkat ya pakai spatula. Nggak susah kan bikinnya, sepraktis ini teman-teman. Tinggal dikocok-kocok bahan A dan bahan B. Kemudian kita nanti satukan dengan terigu ya. Lanjut, ini sudah
tercampur rata, kita masukin bahan terakhir yaitu terigu. Di sini aku pakai terigu segitiga ya teman-teman, protein sedang tanpa campuran apapun. Jadi aku ini mau aduk lipat dengan spatula ya, karena wadahnya kekecilan, jadi takut nyembur kemana-mana kalau pakai mixer. Jadi aku aduk lipat dengan spatula. Nah, seperti ini diaduk perlahan-lahan aja teman-teman ya, sampai nanti menjadi adonan yang licin. Sambil ngaduk bolu, aku mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah hadir di sini menyaksikan video aku kali ini. Terima kasih ya, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini lebih berkembang lagi dan aku lebih semangat lagi membuat video-video tutorial lainnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, aku tambahkan sedikit pewarna ya teman-teman. Di sini aku pewarna kupu-kupu yang hijau tua. Sedikit aja hanya untuk menguatkan warna karena tadi dengan jus pandan yang aku masukin 5 sendok itu ternyata warnanya masih pucat. Nah, ini sudah tercampur dengan licin ya teman-teman. Kita akan pindahkan ke loyang. Loyangnya jangan lupa disemir margarin dan ditabur terigu ya. Di sini aku memakai loyang 24 dan satunya memakai loyang yang 22 ya. Yang satu akan tinggi dan satunya akan rendah teman-teman, sesuai request yang pesannya. Janji ya teman-teman, simak videonya ya, simak videonya. Jangan sampai aku sudah sampein terus kalian ditanyakan lagi. Mending tanya-tanya tentang hal lain aja ya. Misalnya kayak loyang, ini kan aku tadi udah sebutin. Teman-teman nanti tanyain lagi di kolom komentar loyang berapa Mbak Tuti, telur berapa. Semuanya udah aku sebutin ya tadi ya. Dan teman-teman bisa lihat di deskripsi box untuk resepnya. Teman-teman bisa bertanya yang lainnya yang mungkin yang lebih detail. Kalau untuk harga kisaran 75.000 ya teman-teman satu loyangnya. Untuk yang loyang besar. Lanjut kita panggang di suhu 165 sampai 180 derajat selama kurang lebih 50 menit. Hasilnya seperti ini. Ini montok banget hanya dengan 5 telur. 5 telur sudah mendapatkan bolu setinggi ini. Kita balikkan ya teman-teman. Semoga teman-teman gak bosen melihat aku bikin bolu dengan metode yang seperti ini ya. Karena aku merasa udah cocok banget nih sama metode yang bahan A, bahan B dipisah. Hasilnya sangat tinggi dan memuaskan ya teman-teman. Nah ini dia bolu kita, bolu pandan dengan 10 telur dapat 2 loyang. Yang satunya loyang tinggi dan satunya agak rendah ya. Mulus keluar dari loyangnya. Dan ini penampakan bolu pandan kita ya, pakai jus pandan yang sudah aku endapin 3 hari. Cantik sekali teman-teman, dan ini sangat lembut dan fluffy ya. Jadi agak berminyak dan gak kering sama sekali. Jadi kalau teman-teman makan ini gak seret. Oke, ini dia bolu kita. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya teman-teman.